Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin hari ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Sri Mulyani. Iya. Jadi berkenan nggih untuk menjawab ya? Insya Allah siap menjawab. Bu Sri Mulyani di SD Kramat kan baru nggih? Iya. Sudah berapa bulan Bu di SD Kramat? Sekitar 6 bulan ya, Pak ya. Iya. Dari bulan akhir bulan Oktober Oke. berarti 6 Oktober, bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan 5 hampir bulan 6 ya. hampir 6. Alhamdulillah. Selama di SD Kramat ini kira-kira Bu Sri Mulyani pernah tidak menemui kendala suatu masalah yang membuat Bu Sri itu sampai merasa kok gini ya, seperti pernah nggak Bu? Dalam melaksanakan tugas di SD Kramat ini saya merasa terdapat kendala dari tenaga pendidik. Meskipun mayoritas tenaga pendidik sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun ada satu tenaga pendidik yang mungkin karena kesehatannya atau hal lain sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tenaga kependidikannya juga karena ada kendala pribadi sehingga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya sudah pulang sebelum waktunya tanpa izin, sehingga kalau ada keperluan saya harus mencari-cari dan sulit untuk dihubungi baik lewat WA maupun di telepon. Itu baru kendala saya, sehingga ketika ada kebutuhan yang misalnya di luar jam kerja siang setelah jam 2 itu saya kalau ada pekerjaan yang harus segera itu terkendala karena tidak bisa cepat untuk menyelesaikan itu. Kemudian selama ini Bu Sri sudah mengidentifikasi permasalahan tersebut, bagaimana langkahnya Bu Sri Mulyani untuk mengatasi tenaga kependidikannya seperti itu? Karena sesuai pengalaman pengamatan saya selama ini ada kendala seperti itu. Dengan tujuan kita bersama ingin memajukan SD Kramat, maka saya siasati dengan menegur secara halus deh. Karena yang kita hadapi adalah orang dewasa. Kita tidak bisa secara frontal, secara keras menegur karena bisa menyinggung perasaan. Maka saya sampaikan ketika rapat secara klasikal supaya tindakan yang kurang disiplin bisa diperbaiki, kemudian untuk supaya gaji yang diterima barokah untuk dirinya maupun keluarganya, itu yang saya sampaikan, sehingga tidak langsung frontal. Saya tunggu setelah rapat, saya sampaikan kepada semua orang, semua personel yang ada di SD Kramat ini, saya sampaikan kepada semuanya bahwa tolong untuk introspeksi pada diri masing-masing. Untuk saya juga, kalau misalnya saya ada salah, saya sampaikan kepada teman untuk menegur saya. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu ada yang kurang pas dalam menjalankan tugasnya, mohon untuk siap bekerja. Itu yang saya sampaikan. Jadi dari tadi yang sudah Bu Sri Mulyani sampaikan, langkah-langkah yang sudah Bu Sri Mulyani lakukan, laksanakan untuk mengatasi permasalahan dari salah satu tenaga kependidikan tadi, menurut Bu Sri itu sudah cukup efektif dilaksanakan Bu? Ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Semoga ke depan perubahan itu secara signifikan besar. Kemudian tantangan yang paling menurut Bu Sri itu berat karena ketika menyampaikan harus seperti
ini kan tidak mudah ya. Iya. Tantangannya seperti apa? Tantangannya memang ketika menyampaikan kepada orang yang sama-sama dewasa, itu kita harus pintar-pintar memilih kata. Memilih kata yang tepat supaya tidak menyinggung perasaan. Kemudian yang terpenting bagaimana supaya salah satu yang kita tuju itu tidak tersinggung tapi mengena di hati. Jadi saya usahakan memilih kata yang tepat. Ketika saya ditegur dengan cara seperti itu, saya sakit hati apa tidak? Kalau saya sudah tidak apa-apa, bagi saya itu tidak apa-apa, maka saya perhalus kata saya usahakan supaya kata-kata saya tidak menyinggung yang bersangkutan itu. Lanjut Bu, selama ini dari yang Bu Sri sendiri perhatikan, apakah ada jangka waktu khusus dari mulai permasalahan itu muncul kemudian sampai ke ada titik perubahan, terus untuk sampai sekarangnya bagaimana? Waktunya lumayan Itu lama. waktu yang lama Ya, ya, Bu, butuh berarti waktu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena saya ungkap berulang kali ketika ada momen yang pas, maka saya seolah ya seperti menegur, tapi menegur orang lain tetapi seperti menyindir itu Mbak. Sehingga ternyata dengan berulang kali saya lakukan itu ternyata bisa mengena, dan kemarin beberapa waktu yang lalu sudah terlihat hasilnya. Ya, alhamdulillah. Selama ini faktor-faktor apa yang melatar belakangi Bu Sri Mulyani untuk mengambil keputusan? Jadi dalam menghadapi orang lain kan tentunya kita juga punya pertimbangan khusus. Itu apa ya kira-kira? Misalnya dari Bu Sri sendiri tadi pemilihan kata-kata, mungkin apa yang begitu? Kita kan dihadapkan pada dilema. Dilemanya setiap pendidik maupun tenaga kependidikan mestinya sudah memiliki wawasan, memahami tupoksinya masing-masing. Tetapi sebagai manusia itu sudah biasa ketika melakukan sedikit kesalahan, terlena dengan kesalahan yang mereka buat karena mungkin dengan kesalahan yang sedikit tidak apa-apa, tidak apa-apa, dan akhirnya kalau tidak apa-apa itu dibiarkan terus-menerus, maka tidak ada apa-apanya, memakluminya itu nanti lama-lama bisa menjadi parah. Oleh karena itu kita perbaiki sebelum semuanya menjadi fatal. Karena yang kita hadapi itu tanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri terhadap Tuhan tapi juga terhadap masa depan bangsa. Itu. Jadi kita harus sama-sama bersinergi untuk memperbaiki kesalahan kita, baik kesalahan terhadap jam kerja, kesalahan terhadap kekurangan-kekurangan kita lah dalam mendidik anak itu sudah maksimal apa belum, kemudian bagaimana supaya anak yang kita didik ini mengalami perubahan yang menuju arah positif. Itu kan kita harus mencontohkan. Oleh karena itu dengan dasar seperti itu maka saya sebagai yang dituakan di sini mengajak semua yang ada di SD ini untuk bersinergi melaksanakan pembenahan diri pribadi maupun dalam profesional kerja. Kemudian dari yang sudah Bu Sri sampaikan, pembelajaran apapun yang sekiranya memang sangat penting bisa dipetik dari permasalahan tadi terkait pengambilan keputusan dari Bu Sri. Tentang pengambilan keputusan terkait dengan misalnya ada kendala-kendala seperti itu, maka kita memang harus memaklumi karena tidak semua
teman kita itu sama, misalnya dalam segi apapun ya, kepribadiannya juga beda, latar belakangnya beda, latar pendidikan meskipun sama tapi karakternya beda, maka saya sebagai yang bertugas sebagai kepala sekolah di sini memaklumi. Misalnya kondisi kesehatannya berbeda, maka tidak mungkin bisa melaksanakan aktivitas fisik yang sama dengan orang lain. Namun kekurangan-kekurangan tersebut harus juga ditutupi dengan kemampuan lain yang beliau-beliau punya gitu. Sehingga dapat balance antara fisik dan gitu. Jadi dengan kekurangan, misalnya saya kurang di sini, maka saya harus melebihkan di bidang apa. Alhamdulillah luar biasa sekali gitu diskusi kita hari ini, wawancara saya dengan Bu Sri. Ternyata sebuah permasalahan itu juga butuh pengambilan keputusan yang benar-benar harus dipertimbangkan ya Bu. Pertimbangannya harus matang. Tidak, misalnya kita kan memang sebagai manusia kan punya emosional. Ketika melihat hal yang tidak sesuai dengan hati dan perasaan kita, inginnya langsung berucap ceplos gitu. Tapi kita sebagai orang yang dituakan harus berpikir juga bagaimana menghadapi orang dewasa. Jadi harus memilih kata yang tepat, harus memilih waktu yang tepat, kemudian momennya, waktunya, beliau yang mau ditegur, mau diajak berbicara itu psikisnya baru bagaimana dan sebagainya, itu harus dipikirkan ulang. Sehingga ketika kita bisa mengambil waktu, timing yang tepat, maka apa yang kita maksudkan itu mengena begitu. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk kesediaan dari Bu Sri Mulyani untuk wawancara. Mohon izin nanti saya untuk menganalisis, untuk membuat laporan tugas saya gitu ya. Terima kasih juga. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan dari Bu Sri Mulyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pating klonteng pakaran beda. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Siang ini kita bisa ketemu. Jadi pertanyaan dia yang pertama tadi terkait dengan dilema etika ya Bu. Kebetulan ini baru sekali Bu. Jadi saat ini juga itu masih menjadi sebuah dilema bagi kami, bagi saya, bagi sekolah terkait dengan pengambilan keputusan terkait kegiatan studi wisata kelas 6. Jadi menurut saya itu juga merupakan sebuah dilema etika karena dari kelas 6 di sekolah kami itu ada 2 kelas, di mana kelas 6A dan 6B itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda-beda, sehingga itu menjadikan sebuah dilema tersendiri untuk nantinya diputuskan bahwa kegiatan studi wisata di SD 1 Barongan ini mau seperti apa. Itu juga memerlukan berbagai analisis sehingga nanti keputusan yang diambil tidak mengecewakan banyak pihak. Ya Pak, kira-kira nih Pak Rizky dari kasus tersebut yang kalian temui itu kira-kira langkah-langkahnya apa sih Pak untuk mengambil keputusan?
Jadi tidak hanya saat ini ketika itu dimunculkan, tetapi memang dari awal itu sudah terbaca bahwa kelas A dan kelas B ini orang tuanya. Kalau anak-anaknya semuanya oke, fine, tetapi yang jadi masalah adalah orang tuanya yang mereka memiliki pendapat sendiri-sendiri, sehingga itu menjadikan sebuah permasalahan akhirnya. Nah, untuk dari permasalahan tadi yang kami lakukan dari sekolah, karena memang itu sudah terbaca ya, itu kita memang menggali data. Jadi semua keputusan nantinya yang akan diambil adalah semuanya berbasis data. Kita nggak mau mengambil keputusan itu tanpa data, tanpa pertimbangan yang matang. Sehingga langkah yang kami lakukan pertama adalah kita mengambil data dari siswa. Jadi di awal semester 2 ini kami memberikan semacam angket kepada siswa kelas 6, baik kelas 6A maupun kelas 6B, untuk memberikan pilihan. Sebenarnya mereka itu pengennya kemana sih? Jadi anak-anak itu kita berikan angket untuk kita mendapatkan data dari anak-anak. Maunya mereka kemana, kemudian mau dekat, jauh, menginap atau tidak, itu kita ngambil data dari anak. Dari data yang kami lakukan, angket yang kami sebarkan ke anak itu, kami sudah memiliki data di mana data yang kami peroleh dari anak itu, anak-anak pengennya nggak begitu jauh tetapi menginap. Jadi akhirnya kami memperoleh data anak-anak pengennya ke Jogja tetapi menginap. Itu data awal yang kami peroleh. Kemudian langkah selanjutnya dari data awal yang kami peroleh tadi, kami kemudian mengundang orang tua. Karena mau bagaimanapun semua program sekolah atau kegiatan sekolah yang tidak bisa didanai oleh bos, maka support orang tua adalah yang utama yang perlu kita lakukan. Jadi kita memanggil orang tua, mengundang orang tua untuk menyampaikan data awal yang kami peroleh. Kami sampaikan waktu itu kepada semua orang tua yang datang, kelas 6A, kelas 6B, semua orang tua kita datangkan. Kami sampaikan bahwa keinginan dari anak-anak dari angket yang kita sebarkan adalah sebagian besar 90% dari kelas 6A dan kelas 6B itu memilih untuk pergi ke Jogja dan menginap. Tetapi disitulah permasalahan mulai muncul ketika ketemu dengan orang tua tadi. Jadi ketika itu sudah kami sampaikan, barulah orang tua ya seperti biasa ya, karena mereka memiliki mungkin dari rumah mereka sudah punya gambaran ini nanti mau kemana, mau seperti apa, seperti itu. Maka dari itu setelah kita sampaikan, ternyata ada sekelompok orang tua yang tidak sepakat dengan hasil atau keinginan anak-anak. Sementara kelompok satunya lagi, mereka yaudah anak-anak milih itu, kita ngikut anak-anak. Tetapi ada satu kelompok lagi yang memang tidak sejalan dengan tujuan dari anak-anak itu sendiri. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rizky dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke. Untuk yang efektif ya untuk pengambilan keputusan itu, saya selama ini menerapkan prinsip kebersamaan ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, apakah itu sebuah kebijakan sekolah, program sekolah atau apapun itu, termasuk dengan kasus yang saya sampaikan tadi, saya mengutamakan prinsip kebersamaan. Kenapa saya menggunakan prinsip kebersamaan dan saya mengatakan itu bisa dikatakan itu adalah hal yang cukup efektif. Contoh misalkan ketika di awal tahun pelajaran kita mau menentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketika kita hanya akan memutuskan dari kepala sekolah sendiri misalkan ya, oke, tahun ini kita mau proyeknya kebinekaan global misalkan, ya pastinya teman-teman guru semuanya akan mengikuti karena itu memang kebijakan kepala sekolah. Tetapi ketika kepala sekolah memutuskan secara sepihak, maka guru-guru juga akan melaksanakannya kadang tidak dengan sepenuh hati. Mereka hanya setengah hati, oke lah kita ngikut apa kata kepala sekolah. Tetapi saya di sini tidak seperti itu. Saya mengutamakan prinsip kebersamaan. Jadi semuanya, segala sesuatunya kita putuskan secara bersama-sama, secara mufakat. Jadi karena mereka bisa berpendapat, mengungkapkan pendapatnya dan memberikan gambaran-gambaran, maka nantinya ketika keputusan sudah diambil, maka teman-teman Bapak Ibu guru nantinya juga akan
merasa memiliki program itu, jadi akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin, dan harapannya hasilnya nanti pasti akan lebih baik. Lalu untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Oke, untuk tantangan ya, kalau menurut saya selama jadi kepala sekolah itu ketika kita ketemu dengan hal baru pasti itu menjadi sebuah tantangan baru. Jadi saya menganggap tantangan itu juga menjadi sebuah pemicu atau pelesut bagi diri saya untuk semakin berbuat lebih baik lagi, karena tanpa tantangan maka kita tidak akan melakukan apapun. Jadi apapun itu hal baru atau segala sesuatunya saya jadikan itu sebuah tantangan. Contoh tadi kasus dilema etika ketika memutuskan kegiatan studi wisata kelas 6 itu merupakan sebuah tantangan. Tetapi dari tantangan itu kita bisa berproses, kita bisa belajar, sehingga nantinya ketika kita menetapkan sebuah keputusan itu ya sebisa mungkin, seminimal mungkin kita mengecewakan beberapa pihak. Tapi tentunya yang namanya sebuah keputusan, sebuah tindakan itu kan tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Pasti ada yang merasa kurang, tetapi sebisa mungkin kita mengurangi hal itu. Maka dari itu menurut saya tantangan itu ya pasti ada, apapun itu pasti menjadi sebuah tantangan, dan tantangan itu saya jadikan sebagai trigger bagi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dan berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Apakah Pak Rizky memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Rizky langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Rizky jalankan? Oke, untuk tata cara ya. Jadi kalau saya tata cara atau jadwal tertulis tidak ada seperti itu, tetapi dalam sebuah permasalahan itu kan kadang kita kondisional ya Bu. Kadang ada permasalahan yang memang ya saat itu juga harus diselesaikan, atau saat itu juga bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi contoh kasus tadi ketika ada permasalahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu membutuhkan proses. Mulai dari awal identifikasi dulu seperti apa permasalahannya, kemudian kami juga mengumpulkan data, fakta-fakta di lapangan seperti apa. Itu kan kita butuh proses. Tetapi dari permasalahan yang membutuhkan proses tadi, itu saya juga membuat sebuah target. Jadi meskipun tidak terjadwal secara memang tertulis jadwalnya permasalahan ini selesaikan kapan, tetapi untuk sebuah permasalahan yang membutuhkan proses, itu memang saya memasang target. Misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, awal identifikasi pengambilan data dari anak kita sudah lakukan. Mengundang orang tua untuk mengambil data dari orang tua itu juga sudah kami lakukan. Sudah dapat 2 data, ternyata ada perbedaan. Akhirnya kami melakukan lagi pendekatan secara personal. Kami lakukan pendekatan secara personal ke masing-masing kelompok. Itu proses lagi. Dan saya memberikan target pada diri saya bahwa kalau itu dibiarkan terlalu lama, itu akan menjadi masalah baru. Makanya saya selalu memberikan target untuk menyelesaikan masalah. Yang tadi, setelah ketemu orang tua, saya melakukan pendekatan, kemudian saya batasi maksimal 1 minggu dari pertemuan dengan orang tua, maka saya harus sudah bisa menentukan atau memutuskan itu. Jadi meskipun tidak terjadwal secara berkala, tetapi pada masalah-masalah tertentu yang memang membutuhkan proses berjalannya waktu itu, saya selalu menentukan target. Jadi jelas ini harus diselesaikan sampai sejauh apa, sampai kapan. Menarik sekali ya Pak. Kemudian setelah Bapak menetapkan target untuk suatu permasalahan yang membutuhkan proses, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Dalam pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan di awal, berarti saya mengutamakan prinsip kebersamaan ya. Jadi dalam memutuskan sesuatu hal itu tentunya meskipun kepala sekolah itu memiliki hak prerogatif ya, bolehlah menentukan atau memutuskan secara sepihak, tetapi saya memang mengutamakan prinsip kebersamaan. Jadi faktor atau yang cukup membantu untuk menentukan sebuah keputusan tadi melalui prinsip kebersamaan tadi. Jadi memang dari kebersamaan, dari pendapat orang lain itu kita
diharapkan bisa menentukan sebuah kebijakan atau sebuah memutuskan permasalahan itu dengan lebih bijak. Karena yang namanya seorang pemimpin itu kita nggak cuma bisa ngomong, nggak cuma bisa memimpin, tetapi harus bisa lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat untuk mengetahui lah kondisinya seperti apa, dan nantinya ketika kita memutuskan sesuatu hal itu tadi tidak kemudian mengecewakan banyak pihak, meskipun tidak semuanya bisa terpuaskan dengan apa yang kita lakukan. Jadi semua hal yang sudah Pak Rizky sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Rizky petik dari pengalaman Pak Rizky dalam mengambil keputusan? Jadi dari setiap permasalahan apapun itu, baik pribadi maupun di sekolah maupun organisasi, itu setiap permasalahan itu pasti kita bisa memetik sebuah nilai dari permasalahan itu. Kalau kita melihat permasalahan hanya dari sisi negatifnya saja, maka kita tidak akan bisa melihat atau mengambil pelajaran dari hal itu. Tetapi kalau kita melihat sebuah permasalahan dari sisi positif atau kita selalu berpikiran positif, maka kita akan bisa mengambil pelajaran. Contoh mudah, ketika kita mendapatkan cobaan misalkan ya, untuk pribadi misalkan mendapatkan cobaan, keluarga sakit, mungkin kehilangan harta benda dan lain sebagainya, itu kita kalau melihatnya dari sisi negatif ya udah sedih, ngenes dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi positif, oh berarti kita dicoba, kita sedang diingatkan. Nah, itu harus bisa menjadi sebagai refleksi diri ya. Itu kita harus bagaimana, kenapa kalau kita dicoba sampai sejauh itu, mungkin kita ada lalai di satu sisi, maka dari itu bisa menjadikan sebuah refleksi bagi kita. Kemudian untuk di sekolah, sebagai seorang kepala sekolah, dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu juga menjadikan sebuah pelajaran tentunya. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada semua teman-teman juga, jangan kemudian kita lari dari masalah. Kita harus bisa belajar dari masalah. Misal tadi contoh ketika ada dua kubu yang berbeda, itu adalah masalah yang cukup menurut saya itu dampaknya bisa sampai ke jangka panjang juga kalau kita tidak bisa mengambil keputusan secara tepat. Maka dari itu, dari hal itu kan kita bisa belajar. Jadi dari segala permasalahan yang kita temui, kita harus bisa melihat dari sisi positifnya sehingga kita bisa belajar dari permasalahan itu. Jadi apapun masalahnya pasti kita bisa memetik sebuah pelajaran dari masalah. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan saat mengikuti Pak Rizky. Walaupun mengalami beliau sebagai kepala sekolah sebagai guru baru, tapi kami merasa sangat menginspirasi sekali ya Pak Rizky itu ya. Dan yang ketiga, antara diri kami, terima kasih yang sebetulnya mohon maaf sudah mendapatkan Pak Rizky. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan dari diskusi kita ada sedikit hal yang bisa dipetik untuk kita jadikan pelajaran bersama-sama. Terima kasih. wabarakatuh.